Siapa sih yang tak terganggu dengan serangan nyamuk? Nyamuk siang ataupun nyamuk malam pasti sangat menjengkelkan. Belum lagi jejak yang ditinggalkan oleh gigitan nyamuk yang merusak penampilan. Lebih fatal bila kena gigitan nyamuk darah atau nyamuk malaria yang sampai sekarang belum ketemu obatnya. Jangan anggap sepele gigitan nyamuk ya pemirsa. Salah satu cara untuk menghindar dari gigitan nyamuk adalah menggunakan insektisida yang dikenal dengan nama obat nyamuk. Obat nyamuk yang beredar di pasaran ada dua bentuk, yaitu obat nyamuk semprot dan obat nyamuk bakar. Dua jenis obat nyamuk semprot dan bakar ini memunculkan pendapat di masyarakat. Katanya obat nyamuk bakar lebih berbahaya dibandingkan menggunakan obat nyamuk semprot. Mitos atau fakta ya? Ini mitos. Karena prinsipnya obat anti nyamuk baik yang bakar maupun yang semprot itu mempunyai efek samping yang berbahaya buat manusia. Jadi menggunakan obat anti nyamuk bakar maupun semprot di mana prinsipnya mempunyai efek pestisida kepada tubuh manusia, mempunyai juga efek samping permasalahan kepada saluran napas, bahkan juga bisa mempunyai efek samping kepada bagian sistem tubuh lainnya seperti pencernaan jika terkonsumsi melalui mulut maupun bagian-bagian lain. Ini mempunyai efek samping yang bisa mengakibatkan permasalahan dalam kesehatan. Hilangnya kesadaran dapat terjadi secara tiba-tiba yang sering menyebabkan seseorang terjatuh. Berkeringat dingin, tubuh yang limbung dan linglung. Hilangnya kesadaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya gangguan jantung ataupun tekanan darah yang mendadak turun. Namun katanya menghirup paparan obat nyamuk bakar maupun semprot dapat menyebabkan manusia kehilangan kesadaran. Fakta atau mitos? Ini adalah fakta dalam arti ketika seseorang menyemprot obat anti nyamuk dengan bahan atau dengan teknik penyemprotan, dan ketika saat itu dia menghirup dengan jumlah tertentu yang cukup banyak, maka bisa terjadi reaksi pada sistem saraf. Dalam arti obat nyamuk yang mempunyai bahan kimia ini, dia mempunyai kemampuan untuk melakukan satu simulasi pada rangsangan-rangsangan saraf tertentu, sehingga mempunyai efek, misalnya paling ringan terjadi reaksi mual, ada rasa tidak nyaman bagi mereka yang sensitif, dan juga dengan jumlah semprot yang cukup banyak itu bisa mengganggu permasalahan, misalnya gangguan kesadaran, atau bisa juga sampai merasa seperti mau pingsan. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang disebabkan adanya pertumbuhan sel yang tak terkontrol pada jaringan paru-paru, terbentuk dan pertumbuhannya sangat cepat, sehingga merusak sel normal yang ada di sekitarnya. Salah satu penyebabnya adalah faktor keturunan. Tapi katanya terlalu sering terkena paparan asap obat nyamuk bakar dapat tingkatkan risiko kanker paru-paru. Fakta atau mitos? Ini bisa dikatakan mitos. Kenapa? Pada prinsipnya asap menjadi salah satu hazard. Apa itu hazard? Sesuatu bahan yang bisa mengakibatkan permasalahan dalam saluran napas. Khususnya obat anti nyamuk yang sifatnya dibakar atau mempunyai asap. Ini mempunyai efek samping yang bisa mengakibatkan permasalahan terhadap saluran napas, misalnya bronkitis, kemudian mengakibatkan gangguan pada orang yang mempunyai riwayat asma, bisa mengakibatkan serangan asmanya, dan juga mungkin memperberat mereka yang sudah mempunyai permasalahan saluran napas lain seperti pneumonia atau radang pernapasan lainnya. Saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peranan penting untuk mengatur setiap kegiatan kita seperti bergerak, berbicara, bernafas, ataupun berpikir. Sistem saraf juga bisa mengalami gangguan. Ketika terganggu, tentu akan menghambat aktivitas kita. Nah, katanya obat nyamuk semprot adalah salah satu penyebab terjadinya gangguan pada sistem saraf. Kira-kira itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Karena kita mengetahui pada obat anti nyamuk semprot itu mempunyai kandungan organofosfat ataupun pestisida, di mana organofosfat dan pestisida ini jika terhirup banyak dengan akumulasi yang cukup besar, maka dia akan bisa mempunyai gangguan kepada efek samping tubuh manusia. Nah, salah satu yang dikhawatirkan tentu adalah efek samping terhadap permasalahan fungsi saraf, yaitu misalnya terjadi gangguan
penurunan kesadaran maupun gangguan persarafan lainnya. Alergi biasanya terjadi karena beberapa penyebab, di antaranya faktor keturunan atau karena mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Katanya nih pemirsa, terlalu sering menggunakan obat nyamuk elektrik dapat tingkatkan risiko terjadinya alergi. Itu adalah fakta. Kita mengetahui bahwa obat anti nyamuk elektrik yang sekarang ini sudah banyak dipergunakan baik di rumah tangga maupun di tempat-tempat kantor atau di tempat lain kerja dan sebagainya, itu mempunyai kandungan bahan kimia yang buat beberapa orang ataupun beberapa komunitas yang mempunyai bakat alergi tertentu akan memperburuk atau mempunyai efek samping terhadap kesehatannya. Lebih baik menjaga daripada mengobati ya pemirsa. Yuk kita cegah berkembangnya tempat hidup nyamuk dengan 3M, yaitu mengubur, menguras, dan menutup media tumbuh kembang nyamuk. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagi tips cara untuk mencegah gigitan nyamuk. Pertama, lakukan 3M. Apa itu 3M? 3M adalah mengubur, menutup, dan menguras. Jadi apapun misalnya ada satu tempat yang kemungkinan akan bisa menjadi tempat tergenang air, sebaiknya kita lakukan untuk penutupan. Kamar mandi sebaiknya airnya dikuras. Dalam seminggu 2 atau 3 kali dilakukan kuras, dan kalau perlu sekali diberikan pencegahan misalnya bahan abate. Yang ketiga tentu menanam semua alat-alat atau bahan-bahan yang tidak kita pakai, baik yang ada di sekitar rumah maupun di dalam rumah. Kedua, tidak lupa juga jangan menggantung bahan atau baju di tempat-tempat yang kemungkinan nyamuk akan datang dan berdiam.